Kasusnya Tom Lembong ini kan di tahun 2015, 2016 itu era tahun-tahun awal dari Presiden Jokowi. Dan jangan lupa Pak Tom Lembong ini ada di timnya Pak Jokowi loh. Dia itu sejak awal 2014 ketika Pak Jokowi berkampanye, bahkan mungkin ketika masih di Gubernur Jakarta, Tom Lembong itu adalah satu dari lingkar terdekat dari pihak swasta yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Makanya dia kemudian dikasih posisi Menteri Perdagangan, kemudian kepala Menteri Investasi ya, kepala Badan Koordinasi dan Penanaman. Jadi Tom Lembong itu di awal-awal tahun pemerintahan Jokowi itu adalah salah satu dari orang terdekatnya Presiden Jokowi. Ingat nggak ada video yang viral di sebuah pertemuan internasional, Pak Jokowi ditanya bahasa Inggris, tapi lalu kemudian dia meminta yang menjawab itu adalah Tom Lembong ya. Nah, jadi ini Pak Tom adalah kepercayaan. Jadi yang menarik adalah mengapa kejadiannya 2015, 2016 itu baru 9 tahun kemudian, which is kemarin, itu baru di-announce ya sebagai tersangka. Dan langsung ditahan. Ya. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menuliskan pesan untuk Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan melalui Instagram pribadinya. Ia menuliskan, "Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus." Anies menuliskan, negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sebab menurut Anies, Tom Lembong yang dikenalnya sebagai pribadi yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, Tom Lembong adalah sosok yang lurus dan tidak neko-neko. Sebelum ini, Pak Tom itu adalah tim suksesnya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah ada kaitannya atau tidak? Ya wajar kalau masyarakat, terutama pendukungnya Anies Baswedan, menganggap bahwa ini ada unsur politisasi. Kenapa kok nunggu sekian lamanya? Satu. Kedua, yang mengimpor gula itu Menteri Perdagangan yang lain juga mengimpor gula. Apakah nggak ada masalah? Ya, ini kita akan monitor terus. Dan karena ini kasusnya di Kejaksaan Agung ya, kita juga tahu kan ada menteri-menteri yang bahkan sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu kan juga pernah diperiksa berjam-jam di Kejaksaan Agung. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya, yang tahu-tahu aja. Tapi menteri itu bahkan masih direkrut oleh Pak Prabowo, menteri senior, dan kasusnya itu juga jelas gitu ya. Terkait dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, ia menuliskan bersahabat dengan Tom Lembong hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Anies mengaku penetapan tersangka kasus korupsi impor gula terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai kabar yang mengejutkan. Nah, kita menunggu apakah Kejaksaan Agung juga akan memproses kasus ini, kasus-kasus yang sebelumnya, dan kemudian kasus yang menteri yang masih ada direkrut lagi di kabinetnya Pak Prabowo ini, supaya tidak terkesan bahwa tebang pilih. Berarti ini yang di-highlight Mbak Penegakan hukum kita monitor apakah tebang pilih ya. Ini yang kita, tapi intinya IDN Times anti korupsi, maka kita akan mengawal setiap kasus-kasus berkaitan dengan kasus dugaan anti korupsi, apalagi sudah dinyatakan sebagai kasus korupsi. Guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi
pada tahun 2015-16, dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah, oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau diseplit perkara ini, diintercept lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong, tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Saruf Rikar ya. Kenapa? Saruf Rikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin, karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah, tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintercept Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintercept, ya, udah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Bagaimana mungkin mereka memutus perkara pembunuhan, kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum, hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Saruf Rikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang, dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Saruf Rikar ini guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri, ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT PPI. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Besarnya impor itu ditentukan dari perkiraan produksi tahun 1 tahun oleh Kementerian Pertanian, kemudian dari perkiraan kebutuhan yang biasanya dipakai adalah dari BPS, kemudian dirapatkan dan ditetapkanlah jumlah impor yang dibutuhkan masing-masing komoditas tersebut. Kemudian yang terkait dengan produksi seperti umpamanya gula, karena impor gula itu adalah terkait dengan konsumsi dan produksi gula rafinasi. Kemudian garam, karena ada garam industri dan garam konsumsi, itu biasanya datanya diperoleh dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian dan BPS untuk dilihat berapa sebenarnya kekurangan tahun ini, tahun tersebut, kemudian ditetapkan berapa impornya dan mekanisme impornya juga dibahas seperti itu. Itu prosedurnya sebenarnya. Jadi khusus gula artinya itu adalah rapat koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian BPS dan Kementerian Perindustrian. Sementara itu, Said Didu menuding bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sangat tidak kompeten. Hal ini disampaikan Said lantaran menilai bahwa tidak hanya Tom Lembong yang melakukan impor gula saat menjadi Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Beberapa mendak era rezim Jokowi diketahui juga terlibat dalam impor gula dengan kuota yang bahkan melebihi Tom Lembong. 6 mendak selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Tom Lembong. Saya juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa kasus impor gula oleh ex-Menteri Perdagangan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Sebab Said Didu menilai bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Tom Lembong dalam pengelolaan impor gula sudah sebagaimana semestinya. Kita bahas tentang apa kejanggalan daripada proses penetapan tersangka Tom Lembong. Kita lihat Tom Lembong itu adalah menteri tahun 2015-2016 dan baru diperiksa akhir 2023.
Artinya itu 9 tahun baru diperiksa. Yang anehnya yang diperiksa itu hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong dari 6 menteri yang Menteri Perdagangan selama selama pemerintahan Jokowi. Nah, yang kedua kejanggalan lain adalah bahwa pemeriksaannya bertepatan dengan aktivitas Tom Lembong sebagai co-captain daripada tim Anies. Tim Anies tahun Oktober 2023, karena proses ini adalah proses tahun 2023 bulan Oktober. Nah, yang menarik lain adalah bahwa penggeledahan saat itu tahun akhir 2023, penggeledahan Kementerian Perdagangan, menterinya adalah Zulkifli Hasan, yang kita tahu bahwa berseberangan politik dengan Tom Lembong, yaitu tim Anies dan tim Prabowo Gibran. Nah, anehnya lagi, setelah penggeledahan, Kejaksaan Agung langsung menyatakan bahwa tidak akan ada pemeriksaan lanjut terhadap Zulkifli Hasan karena dinyatakan tidak terlibat. Artinya, saya menduga penggeledahan tersebut bukanlah penggeledahan, tapi undangan Zulkifli Hasan sebagai perbedaan politik yang kebetulan Menteri Perdagangan untuk mengambil data-data terkait dengan salah satu yang dinyatakan Kejaksaan Agung adalah kenapa seorang Menteri Perdagangan Thomas Lembong tahun 2015 hingga 2016 tetap memberikan izin impor gula pada saat kondisi saat itu menurut Kejaksaan Agung surplus. Saya ingin mengkonfirmasi ulang lagi Pak Dwi Andreas, ini sebetulnya memang benar surplus atau seperti apa? Karena kalau dilihat 2015 sampai 2023 itu dalam surat yang diberikan Kejaksaan Agung, sekian Menteri Perdagangan juga tetap mengimpor gula. Bagaimana Prof. Dwi Andreas? Presenter Metro TV mempertanyakan tentang impor gula pada tahun 2015 sampai 2016 yang menurut data yang dihimpunnya, stok gula di Indonesia mengalami penurunan. Namun berbeda dengan Kejaksaan Agung yang mengatakan stok gula nasional mengalami kenaikan. Menanggapi hal tersebut, pakar pertanian Prof. Dwi mengungkapkan fakta bahwa data dari Kementerian Pertanian, stok gula nasional mengalami penurunan. Ya, harus diingat impor gula saat ini ya, ketergantungan impor gula kita itu kira-kira 70%, Mas. Jadi 70% dari total yang kita butuhkan, yang kita konsumsi. Kenapa demikian? Pertumbuhan industri makanan minuman itu antara 5-7%. Lalu kemudian pertumbuhan penduduk 1,2%. Jadi bisa dibayangkan, pasti konsumsi gula akan terus mengalami peningkatan dan pasti impor gula juga akan mengalami peningkatan. Lalu kita flashback ke tahun 2014-2015. Apakah betul pada saat itu terjadi surplus? Saya hanya melihat data yang saya dapatkan dari Kementerian Pertanian, kan. Produksi tahun 2014, produksi gula kita ya, itu 2,58 juta ton. Produksi tahun 2015 2,50 juta ton, berarti turun memang produksi tahun 2015. Lalu 2016 turun lagi ke 2,20 juta ton. Nah, 2017 turun lagi menjadi 2,12. Jadi ada tren penurunan produksi gula nasional kita pada periode-periode tersebut. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Dan mengapa tahun 2015 itu turun? Kalau di sini ingat, tahun 2015 kita mengalami peristiwa El Nino. Dan kemarau berkepanjangan. Dan biasanya selama El Nino produksi memang turun. Tidak hanya gula, padi juga pasti turun, jagung pasti turun ketika terjadi El Nino. Nah, lalu kita lihat lagi terkait dengan stok gula.
stok gula di akhir tahun 2015 itu hanya 816.000 ton stok gula di akhir tahun 2015, itu turun dari 1,2 juta ton di tahun sebelumnya. Jadi pernyataan bahwa terjadi surplus ini memang sangat diragukan, dan itu kemudian tercermin di mana? Tercermin di harga. Jadi harga gula di Januari 2015 itu masih 11.200, ya tepatnya sih 11.166. Lalu kemudian di bulan Juni sudah mulai naik ke 13.000, kenaikannya cukup tinggi, 13.400. Lalu di tahun 2016 naik lagi sampai ke 16.000. Bisa dibayangkan dari 11.000 ke 16.000, kenaikan yang begitu tinggi. Dan kenaikan sebagaimana ilmu ekonomi biasa kan karena masalah supply and demand kan ya. Berarti ada masalah di stok tersebut. Jadi begitu kenapa mungkin diputuskan di bulan Januari 2016 karena stok akhir tahun itu turun tajam dari 1,2 ke sekitar 800-an. Dan harus diingat konsumsi gula kita itu sekitar 230-an ribu per bulan. Jadi itu akan habis di bulan April stok tersebut. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT PPI. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Tentang apa kejanggalan daripada proses penetapan tersangka Tom Lembong. Kita lihat Tom Lembong itu adalah menteri tahun 2015-2016 dan baru diperiksa akhir 2023. Artinya itu 9 tahun baru diperiksa. Yang anehnya yang diperiksa itu hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong dari 6 menteri yang Menteri Perdagangan selama selama pemerintahan Jokowi. Nah, yang kedua kejanggalan lain adalah bahwa pemeriksaannya bertepatan dengan aktivitas Tom Lembong sebagai co-captain daripada tim Anies tahun Oktober 2023, karena proses ini adalah proses tahun 2023 bulan Oktober. Nah, yang menarik lain adalah bahwa penggeledahan saat itu tahun akhir 2023, penggeledahan Kementerian Perdagangan, menterinya adalah Zulkifli Hasan, yang kita tahu bahwa berseberangan dengan bersama politik dengan Tom Lembong, yaitu tim Anies dan tim Prabowo Gibran. Nah, anehnya lagi setelah penggeledahan, Kejaksaan Agung langsung menyatakan bahwa tidak akan ada pemeriksaan lanjut terhadap Zulkifli Hasan karena dinyatakan tidak terlibat. Artinya saya menduga penggeledahan tersebut bukanlah penggeledahan, tapi undangan Zulkifli Hasan sebagai perbedaan politik yang kebetulan Menteri Perdagangan untuk mengambil data-data terkait dengan Tom Lembong.